Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih telah hadir. Sebelum kita memulai sesi Wikilatih, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu Wikimedia Indonesia. Wikimedia Indonesia adalah suatu organisasi berbentuk perkumpulan dan merupakan mitra lokal dari Yayasan Wikimedia yang mengelola salah satu proyek urun daya terbesar berupa ensiklopedia terbesar di dunia itu Wikipedia. Dan ini kami adalah mitra lokal ya. Jadi kami memiliki istilahnya independensi untuk dalam hal menyelenggarakan pelatihan, menentukan arah dan juga membantu memberikan dukungan pada komunitas. Saat ini saat ini terdapat terdapat 40 mitra lokal yang disebut dengan chapters. Jadi ada Wikimedia saat ini kalau yang di daerah ASEAP ya, di daerah East Southeast Asia dan Asia Pasifik itu ada uh, Wikimedia Australia, Wikimedia Indonesia, Wikimedia New Zealand. Kemudian juga ada yang di daerah Thailand juga, seperti itu. Wikimedia Korea dan juga Wikimedia Taiwan, seperti itu. Nah, sisanya itu berupa kelompok pengguna. Sebetulnya ini perbedaannya hanya di berbadan hukum atau tidaknya, seperti itu. Pada dasarnya, seperti itu. Baik, kemudian visi kami dinyatakan oleh Jimmy Wales, salah satu pencetus dari Wikipedia bahasa Inggris. Bayangkan suatu dunia tempat tempat setiap manusia bisa berbagi beragam pengetahuan secara bebas, seperti itu. Tujuan kami ialah mendorong pertumbuhan, perkembangan, pengembangan dan penyebaran pengetahuan dalam bahasa Indonesia dan bahasa lainnya yang dipertuturkan di Indonesia secara bebas dan gratis. Nah, tadi ini kan kami menyebutkan bahwasanya menyebarkan pengetahuan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah ya. Nah, dengan cara kami mendukung pertumbuhan Wikipedia bahasa daerah. Saat ini ada sekitar 18 Wikipedia bahasa daerah di Indonesia. Yang paling awal adalah Wikipedia bahasa Indonesia yang berdiri pada tahun 2003 dan yang paling baru adalah Wikipedia Komering. Jadi mungkin kawan-kawan di sini ada yang mampu berbahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Komering, bahasa Melayu, dan bahasa lain sebagainya. Kami sangat sarankan untuk bergabung dengan komunitas, lalu juga ikut menyunting di artikel-artikel yang ada di Wikipedia, dan sudah saya sebutkan ini. Perlu diketahui bahwasanya jumlah artikel antara Wikipedia bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sangat jomplang dan lebih jomplang lagi dengan bahasa daerah. Makanya kita perlu untuk menerjemahkan artikel, membuat artikel baru, menambahkan subjek baru agar pertama bahasa-bahasa daerah bisa lebih berkembang seperti itu. Saat ini sudah ada lebih dari 10.000 lebih bahasa daerah di Indonesia, namun yang baru bisa kami eh, bisa kami dukung adalah baru 18. Jadi masih jalan yang sangat panjang dan mudah-mudahan di kemudian hari bisa berkembang lebih lanjut lagi seperti itu. Di Wikimedia Indonesia terdapat beberapa program. Pertama adalah program pendidikan yang fokus dalam pengajaran dan pelatihan proyek Wikipedia, Wikibooks, Wikiquotes, ya tiga proyek itu. Kemudian ada proyek kebudayaan yang fokus dalam pengembangan serta pengembangan dan pengenalan perihal preservasi koleksi dalam institusi, galeri, perpustakaan, arsip atau museum atau dikenal dalam bahasa Inggris sebagai GLAM, Galeri, Library, Archives and Museum seperti itu. Nah, proyek-proyek yang mendukung ada Wikidata juga, lalu Commons dan juga Wikisource seperti itu. Nah, untuk tim kami, yaitu data dan teknologi, kami bertanggung jawab untuk mengenalkan proyek-proyek data dan teknologi, proyek Wikimedia yang berhubungan dengan data dan teknologi seperti MediaWiki, Wikidata maupun Wikifunctions, dan juga pemanfaatannya, dan juga saat ini kami mengarahkan ke arah akademisi dan juga universitas seperti itu. Dan juga kami ada tim komunitas. Mohon maaf sebentar. Sebentar. Ya, mohon maaf. Baik. Dan kami juga ada tim komunitas. Tim komunitas kami memberikan dukungan pengembangan kepada komunitas-komunitas sukarelawan Wiki. Nah, mungkin di sini ada anggota-anggota lama juga yang mungkin sudah bergabung ya. Mungkin ini hanya sekedar review saja. Jadi untuk komunitas-komunitasnya saat ini ada total 15 yang Wikimedia Indonesia dukung. 12-nya merupakan komunitas berbasis kota. Saya menyebutnya Medan dari Medan sampai Manokwari gitu. Dan juga ada 3
komunitas berbasis proyek. Nah, kalau kawan-kawan ikut Wikilati Wikidata nanti bisa bergabung di komunitas Wikidata Indonesia, atau yang berada di kota-kota yang tercantum di foto ini mungkin bisa bergabung dengan komunitas yang sudah ada seperti itu. Nanti biasanya komunitas-komunitas tersebut awalnya nanti muncul dari suatu hal yang kita sebut dengan Klub Wiki. Nah, Klub Wiki saat ini ada Klub Wiki Universitas Brawijaya ya, mudah-mudahan nanti akan berkembang menjadi komunitas Wikimedia Malang seperti itu. Namun saat ini masih dalam tahap Klub Wiki seperti itu. Nah, Wikipedia ini bukanlah satu-satunya proyek ya yang didukung oleh Wikimedia Foundation. Ada banyak Wikimedia Commons untuk media multimedia berlisensi bebas, kemudian ada Wiktionary, kamus, Wikidata akan kita pelajari, Wikiquote untuk kutipan-kutipan, Wikibooks untuk proyek buku ya, buku yang bebas hak cipta, Wikisource untuk naskah-naskah dan manuskrip yang sudah domain publik, kemudian MetaWiki adalah untuk koordinasi komunitas Wikimedia internasional, Wikimedia Inkubator adalah situs tempat pengembangan situs-situs Wikipedia yang akan terbit. Jadi sebelum ada Wikimedia bahasa Komering, dia sebelumnya di inkubator dulu sampai ada bentuk yang solid, baru nanti diterbitkan dengan domain bahasa yang sesuai dengan kode bahasa ISO seperti itu. Wikinews untuk berita, Wikispecies ini repositori gabungan ya antara Wikidata dan juga Wikimedia Commons dan juga Wikipedia perihal data-data spesies. Kemudian Wikiversity adalah untuk materi-materi pembelajaran tingkat universitas. Mbak Lisa, saya masih nyambung kan ya? Tes. Baik ya. MediaWiki adalah framework atau kerangka kerja pemrograman untuk seluruh uh, proyek-proyek wiki. Jadi kalau kawan-kawan membuka Wikimedia, MetaWiki, Wikipedia, Wikidata pasti bentuknya akan sama. Selalu ada halaman utama, lalu ada pembicaraan, lalu ada pilah kiri, ada pilah navigasi, maupun ada halaman wiki yang bisa disunting. Nah, itu artinya dia dibangun di atas media wiki. Wikivoyage adalah proyek untuk membahas tentang situs-situs wisata, dan Wikimania. Wikimania adalah konferensi sukarelawan Wikimedia internasional. Untuk tahun 2025 diselenggarakan di Katowice di Polandia. Untuk 2026 mendatang akan diselenggarakan di Paris, Prancis, seperti itu. Baik. Namun tidak semua yang bernama Wiki ini ada di bawah naungan Wikimedia Foundation ya. Ada yang bukan juga, seperti WikiHow, atau mungkin kawan-kawan yang pernah belajar politik politik atau sejarah pasti tahu yang namanya, atau jurnalistik mengetahui namanya WikiLeaks. Nah, itu tidak dinaungi oleh Wikimedia Foundation seperti itu. Jadi tidak semua. Jadi banyak banyak hal-hal yang diawali wiki itu memang dinaungi oleh Wikimedia Foundation, tapi tidak semuanya seperti itu. Ada pengecualian. Baik, kita masuk ke sesi teori ya untuk mengenal Wikidata. Ini untuk akademisi sebenarnya hanya maksud kami diarahkan untuk karena kami juga membahas tentang hibah riset, kemudian kemungkinan untuk Wikidata dipakai dalam kegiatan riset seperti itu. Jadi kami namakan akademisi, namun untuk praktiknya juga bisa diikuti oleh orang secara umum. Nah, sekarang sebelum kita membahas Wikidata, apa sih wiki itu gitu loh. Wiki, ketika kita menyebut wiki itu sebenarnya artinya apa? Wiki itu berasal dari bahasa Hawaii yang artinya cepat ya. Cepat, bisa diakses cepat, bisa disyuting cepat, bisa dipakai secara cepat. Untuk istilah ilmu komputernya, dalam teknologi informasi, wiki merupakan dokumen hypertext yang dapat disunting secara kolaboratif dan ditampilkan oleh peramban. Peramban itu browser ya, seperti itu. Jadi ada 3 kata kunci di sini: dokumen hypertext, disunting secara kolaboratif, dan peramban. Nah, ini adalah contohnya. Di sebelah kiri ini ada suatu halaman wiki ya. Di bawah sini adalah antarmuka untuk menyuntingnya. Jadi bisa langsung disunting, dan ini dia mengandung pranala-pranala atau tautan-tautan sehingga ia dapat disebut sebagai dokumen hypertext seperti itu. Nah, secara kolaboratif dijelaskan di gambar sebelah kanan. Nah, di sini ada, mungkin kalau kawan-kawan di sini ada yang pernah mendengar berita tentang ikan raja laut ya, koelakan, yang spesies yang cukup purba yang ternyata ditemukan di wilayah yang keturunannya masih ditemukan di wilayah Sulawesi Utara dekat Manado.
Nah, itu ada artikel Wikipedia-nya ikan raja laut. Nah, di sini kita lihat ada log dari eh, revisi atau perubahan yang terjadi di artikel tersebut gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada tanggal, kemudian di sebelahnya ada nama ya, bicara dan kontrib. Nah, itu yang ada nama ada kalimat-kalimat yang kelihatan aneh itu sebenarnya nama pengguna. Nah, nanti di sebelahnya itu ada yang titik-titik, lalu ada berapa ribu bita yang dia rubah. Jadi intinya adalah ketika kita berbuat secara kolaboratif di Wikipedia maupun di Wikidata itu akan tercatat secara otomatis gitu. Dan kalau misalkan tidak membuat akun gimana? Nah, mungkin teman-teman lihat di poin nomor 3 tuh ya, yang tanggal 3 November itu ada deret angka yang menyerupai tanggal. Nah, itu adalah akun temporer. Ya, akun temporer untuk eh, bagi kawan-kawan yang tidak membuat akun. Nah, tapi tetap admin dapat mengecek siapa di balik akun tersebut gitu loh dengan ada perangkat-perangkat tersendiri. Jadi siapapun berbuat apapun akan tercatat di proyek wiki seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman sering membuka Wikipedia, tes Lista apakah masih nyambung? Masih Masih ya? nyambung Mas ya. Oke, baik. Ya. Baik, jadi kalau misalkan kita bilang Wikipedia itu kan kita sering lihat ya ada artikel versi bahasa Inggris, misalkan di paling kiri ada artikel Jakarta dalam bahasa Inggris, kemudian di tengah ini ada artikel dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin ada yang bisa menebak nggak yang paling kanan ini bahasa apa? Mungkin ditulis di chat ya. Eh, ada yang tahu ini bahasa apa? Mungkin bisa ditulis di chat. Tidak bisa unmute, jadi silakan tulis di chat. Nah, oke, tidak ada jawaban ya. Ini, oh, betul, masih ya, bahasa Minang, betul. Jadi tiga artikel ini dalam tiga bahasa membicarakan hal yang sama, yaitu bicara tentang Jakarta sebagai kota. Kok penting? Kenapa? Kok hal ini kayaknya sederhana banget ya. Tapi kalau misalkan bayangkan orang-orang ketika menyebut Jakarta yang kepikiran adalah buku yang lagi viral, The Jakarta Method gitu ya. Saya akhir-akhir ini di Twitter, di X melihat tentang The Jakarta Method. Wah, itu sangat terkenal sekali, entah gimana bukunya gitu kan, banyak orang yang membeli. Nah, sekarang bagaimana kita memastikan orang-orang itu ketika mesin komputer ketika dikasih kata Jakarta, dia akan mengarahkan informasi kepada kota Jakarta dan bukan Jakarta yang lain seperti itu. Nah, Wikipedia berisi informasi yang seragam dalam ragam bahasa yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita memastikan keseragaman informasi tanpa harus kita mengubah satu persatu. Nah, dalam proyek Wikimedia, keseragaman multimedia yang digunakan itu sudah dipadukan dalam yang kita sebut sebagai Wikimedia Commons. Jadi Wikimedia Commons ini merupakan proyek Wikimedia untuk menyimpan berkas multimedia berlisensi Creative Commons untuk dipergunakan antar proyek Wikimedia. Jadi kalau misalkan kita lihat teman-teman di sebelah kanan ini artikel Rahmah El Yunusyah ya yang baru-baru ini mendapatkan gelar pahlawan dalam bahasa Inggris dia. Dan kalau di kiri juga sama. Sekarang fotonya kan mirip ya. Mungkin cuma dikena filter aja di Wikipedia bahasa Inggris. Nah, kedua gambar ini disimpan di dalam Wikimedia Commons dan bisa dipanggil dari mana saja di proyek-proyek Wikimedia. Misalkan kita menulis suatu buku kecil tentang Rahma El Yunusyah. Nah, terus kita menggunakan gambar ini, maka kita cukup cukup memanggil aja berkasnya dari Wikimedia Commons. Tidak perlu mendownload lalu mengunggah ulang. Jadi kan itu repot ya. Kita mau setiap kali mau memanggil berkas ini harus download dulu, terus lalu upload dulu, baru nanti diunggah seperti itu. Nah, dan ini lisensinya sudah terbuka, jadi bisa dipakai di mana saja. Jadi ini adalah bentuk dari sentralisasi berkas yang ada di wiki proyek-proyek Wikimedia. Nah, sekarang kalau Wikidata sebetulnya sama, sentralisasi juga temanya. Cuma yang disentralisasikan adalah data, data fakta. Nah, misalkan kalau teman-teman sedikit melirik ke bawah dari fotonya ya, di sini ada lahir, ada meninggal. Di bahasa Inggris ada born and died gitu ya. Nah, sebenarnya isinya sama kan, cuma memang ada penerjemahan saja. Jadi sebetulnya kita bisa berpikir, oh iya ya, sebenarnya bisa aja ya kita membuat suatu situs, di situ ada data-data tentang Rahmat Alinusia, tinggal bisa diterjemahkan saja dari situ, nanti bisa ditampilkan secara serentak di ragam situs-situs Wikipedia. Nah, inti Wikidata adalah seperti itu. Pada hakikatnya ialah repositori untuk menghubungkan artikel-artikel bersubjek sama di ragam edisi Wikipedia. Nah, jadi seperti itu ya, tadi saya sebutkan
ketika kita ngomong Rahma Yunusiah di bahasa Inggris dan di bahasa Indonesia, artinya kita akan merujuk pada orang yang sama, bukan orang yang berbeda. Seperti itu. Baik. Nah, ini mohon maaf ya ada pentagram sini kita nggak bermaksud untuk ritual apapun. Ini hanya gambaran saja, ilustrasi. Sebenarnya bisa saya gambarkan 10 tapi saya nggak mampu ya, capek atau waktu gitu. Jadi bikinlah yang sederhana saja. Dahulu sebelum ada Wikidata, kalau misalkan kita ingin memperbarui suatu apa itu namanya artikel, misalkan kita membuat artikel Wikidata dalam bahasa Melayu misalkan, dan ini belum disambungkan kemana-mana, maka kita harus dengan manual memasukkan satu persatu di seluruh Wikipedia. Di Wikipedia bahasa Esperanto kita masukkan id.ems.wikidata. Di bahasa Spanyol sp.wikidata. Bahasa Indonesia id.wikidata gitu kan. Agak susah kan? Ya, dan ini harus dilakukan berapa kali. Jadi kalau misalkan ada perubahan, harus berapa kali kita lakukan. Misalkan di satu artikel 1, 2, 3, 4, 5. Harus ada 4 kali perubahan gitu ya. Nah, kemudian kalau apalagi kalau tiba-tiba nanti ada artikel yang digabungkan, di merge gitu. Nah, akan repot sekali gitu. Harus dihapus lagi, rubah lagi gitu kan. Maka dari itu di semuanya diotomatisasi, disentralisasi melalui Wikidata. Nah, di sini kita lihat kan sebelah kiri ini didaftarkan artikel tentang Wikidata dalam ragam bahasa. Yang saya kenali sih cuma bahasa Arab saja. Sisanya nanti ada di bawahnya. Ada bahasa sepertinya Tamil, Bengali seperti itu ya. Jadi tersedia, tinggal dirubah satu, nanti kalau misalkan ada pembaruan nanti akan secara otomatis diperbarui di halaman ini seperti itu. Jadi terrefleksikan kalau misalkan kawan-kawan buka di artikel Wikipedia, di sebelah kanan nanti ada bahasa kan, nah itu artinya dia sudah terregister di Wikidata seperti itu. Nah, baik, nah kemudian untuk maksud dari Wikidata, dia adalah memberikan struktur dari data yang terkumpul di Wikipedia. Mungkin tadi sudah saya sempat jelaskan ya. Kita lihat di tengah ini ada data yang sebenarnya sama ya di setiap artikel gitu ya. Lahir dan meninggalnya ditulis dengan sama, cuma memang diterjemahkan. Nah, mungkin di sini teman-teman memperhatikan ya, kok di sini Padang Panjang Hindia Belanda kok nggak Indonesia? Soalnya pada tahun 1900 belum ada Indonesia, makanya ditulis dengan Hindia Belanda. Namun di sini di bahasa Inggris diterjemahkan menjadi Dutch East Indies, nama resmi terjemahan dari koloni Belanda di Indonesia, di negara Nusantara saat ini seperti itu. Ya, ini kan kalau misalkan kita sunting di Wikipedia nanti akan terlihat suatu ada variabel, ada variabel di isinya, ada variabel ada isi, ada variabel name isinya Rahma, ada variabel image, dan ini juga sama di Wikipedia bahasa Inggris. Artinya data-data ini memiliki struktur ya. Nah, bagaimana kalau kita sentralisasi semua strukturnya jadi satu? Tinggal kita panggil aja dari tempat situs Wikidata ini, tinggal munculkan serentak gitu di tempat-tempat lain kalau misalkan dibutuhkan. Wikidata juga merupakan repository data struktur mengenai suatu subjek. Data struktur dari Wikipedia dengan referensinya disatukan dalam Wikidata untuk memudahkan pencarian dan kontrol otoritas. Jadi kontrol otoritas ini sama tadi seperti yang saya ceritakan, memastikan bahwasanya suatu subjek bernama Rahma El Yunusiah itu sama di setiap bahasa gitu. Meskipun nanti ada yang E-nya kecil, terus kalau enggak Rahma terus L Yunusianya ada stripnya, ada yang enggak, tapi kita tahu oh ini subjek yang sama seperti itu. Nah ini lazim dikenal dalam bidang studi ilmu perpustakaan seperti itu. Mengapa struktur data itu penting? Nah, karena struktur data itu bisa dipakai di seluruh proyek secara serentak, mengurangi redundansi penyuntingan. Kemudian dengan demikian kita bisa menerjemahkan sekali saja. Lahir, tinggal panggil datanya, yaudah nanti akan langsung tersajikan. Born 26 of October 1900 gitu. Nanti dalam bahasa Indonesia lahir 26 Oktober 1900 dan itu sudah terstruktur ya, jadi tinggal terjemahkan. Kemudian ada data ya, dari data yang dikumpulkan bisa kita query secara bersama ya untuk menjawab pertanyaan yang kompleks dan kemudian membangun perbandingan antar basis data lain juga seperti itu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan Wikidata adalah suatu repositori data terhubung terbuka dalam format graf pengetahuan yang bersifat bebas dan kolaboratif. Data yang disimpan tentunya berlisensi Creative Commons Zero atau CC0 atau domain publik. Jadi teman-teman kalau ingin memakai, mengquery atau menggunakan ulang itu tidak perlu izin, tidak perlu bayar kepada Wikimedia Foundation. Baik, tujuannya adalah pertama penyederhanaan ya, penyederhanaan. Jadi sekali tulis langsung bisa dipanggil gitu istilahnya.
dengan sentralisasi tautan dan data terstruktur. Kemudian menyatukan tempat pengumpulan data dan perawatan serta pembaruannya. Jadi kalau sudah terkumpul, kalau misalkan kita ingin update, misalkan ada literatur terbaru, punya misalkan dosen kita, sudah namanya di Wikidata, dan sudah tersambung ke ORCID, ke Scopus, ke Clarivate, sudah tergabung semuanya, tinggal di update saja gitu kan. Tinggal satu tempat, nanti akan terefleksikan di tempat lain melalui Scholia, seperti itu. Data dari Wikidata dapat digunakan untuk menginferensikan pengetahuan baru. Tadi kan kita sempat contoh ya, misalkan kita ada pertanyaan, kapan Rahmah El Yunusia lahir? Nanti mesin tinggal mencari Rahmah El Yunusia, terus atributnya lahir, nanti akan ditarik nilai yang tersimpan pada variabel lahir tersebut, seperti itu. Maka akan bisa diinferensikan bahwasanya Rahmah El Yunusia lahir pada tanggal 26 Oktober 1900, seperti itu. Kemudian identifikasi kesalahan dan inkonsistensi pada data melalui constraint pada sistem Wikidata. Misalkan di variabel lahir disimpannya malah teks bukan tanggal, nah itu bisa langsung ada peringatannya kalau itu salah, seperti itu. Nah, siapa dan apa di balik Wikidata? Nah, sebetulnya Wikidata ini diprakarsai oleh komunitas peneliti dan akademisi jejaring semantik ya yang ada di Jerman dan di daerah Eropa sana. Dulu ada beberapa yang namanya paling sering dikenal disebut adalah Denny van de Sits. Kemudian banyak sekali yang mengikutinya seperti Crush juga Simple. Nah, orang-orangnya kemudian melahirkan uh, Wikidata. Kemudian Wikidata ini kemudian dikelola oleh Wikimedia Jerman, mitra lokal di Jerman yang namanya Wikimedia Deutschland, WMDE. Kalau Indonesia kan Wikimedia Indonesia, WMID. Nah, kalau ini Wikimedia Deutschland, WMDE. Wikidata menggunakan Wikibase, suatu perangkat lunak ekstensi dari MediaWiki. Jadi MediaWiki ini kan bisa dipakai dalam ragam hal ya. Nah, dia untuk mengelola data terhubung itu menggunakan yang disebut dengan Wikibase seperti itu. Nah, di bawah ini sudah saya sertakan ya bacaan untuk melihat ada artikel di ACM, di Association of Computing Machinery, tentang bagaimana Wikidata ini bisa lahir dan bagaimana ceritanya, panjangnya seperti apa. Itu bisa dilihat di artikel yang sudah saya tautkan di sini. Nah, sama seperti tadi, uh, banyak hal-hal yang dimulai dengan wiki itu dinaungi Wikimedia Foundation, tapi tidak semuanya. Nah, Wikidata mengandung banyak hal, tapi tidak semuanya, gitu ya. Seperti Wikipedia, Wikidata juga memiliki namanya kriteria kelayakan. Jadi suatu hal, suatu konsep, suatu orang, suatu karya bisa dimasukkan ke dalam Wikidata apabila memenuhi salah satu dari tiga hal berikut, gitu ya. Pertama, memiliki setidaknya satu tautan situs atau setlink yang valid ke sebuah halaman di proyek Wikimedia. Contohnya misalkan tadi ada Jakarta, ya, Jakarta ada di Wikipedia, maka dia bisa dimasukkan ke Wikidata juga dan harusnya ada gitu ya. Kemudian mewakili suatu konsep atau entitas ya yang bisa dikenali, baik konseptual, baik yang abstrak maupun yang fisik gitu. Baik cinta, benci atau apa juga ada misalkan Jakarta, terus ada misalkan buku Harry Potter gitu ya. Dan bisa dijelaskan menggunakan sumber yang serius dan tersedia secara publik. Ini maksudnya gimana? Jadi ada sumber utamanya. Misalkan kalau peneliti kita tahu biasanya dosen-dosen pakai ORCID ya. Kalau universitas pakai ROR. Kalau di Indonesia pakai PD Dikti. Kalau misalkan artikel jurnal punya repositori namanya Sinta. Nah, seperti itu. Jadi ada rujukannya. Nah, kemudian ini juga yang terakhir memenuhi kebutuhan struktural. Misalnya butir tersebut diperlukan agar pernyataan dalam butir-butir lain. Nah, ini lebih ke internal Wikidatanya. Kalau misalkan kita untuk membentuk suatu data faktual Jakarta adalah kota, maka untuk agar bekerja dengan baik, maka harus ada butir tentang kota, harus ada data tentang kota juga seperti itu. Baik, nah di sini kita akan masuk ke pembahasan tentang struktur Wikidata. Namun sebelumnya saya ingin memastikan kawan-kawan di sini seharusnya sudah memiliki akun semua ya. Nah, mungkin bisa kawan-kawan sekarang kita akan memulai untuk praktikum membuat halaman pengguna. Nah, untuk bagian pembuatan halaman pengguna ini tidak akan kami rekam, jadi akan kami jeda dulu ya rekamannya seperti itu. Baik, saya jeda rekamannya. Mohon maaf sebentar. Oke, ya, maka sudah dimulai.
Rekamannya masih siap, apakah sudah dimulai? Sudah. Oh iya, oke, siap. Oke, baik. Karena rekaman sudah dilanjutkan, kita lanjut. Nah, tadi seperti yang Mas Syam jelaskan, di Wikidata itu terdapat ini ya. Kalau Wikipedia itu bentuknya artikel. Nah, kalau Wikidata itu bentuknya butir data yang ada di Wikidata gitu. Sini bisa kita lihat ya, dalam Wikidata itu ada satu halaman berisi membahas satu subjek gitu. Ini subjeknya adalah pura, pura Besakih gitu kan. Nah, lalu di sini ada bagian utama gitu, bagian utama dari struktur Wikidata, yaitu ada eh, subjeknya itu labelnya atau nama dari butir data, lalu ada eh, term box yang di sini, lalu juga ada pernyataan. Nah, di bagian ini, bagian label data itu nama dan juga ada QID. Nah, QID ini penting untuk setiap butir data karena untuk membedakan tiap-tiap butir data gitu. Jadi misalnya ada eh, butir data yang namanya sama, misalnya eh, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta kan bisa bisa berarti pahlawan apa presiden pertama kita Soekarno, atau Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dari situ makanya penting ada yang namanya QID ataupun penanda gitu ya untuk membedakan butir-butir data tersebut. Nah, berikutnya di sini ada term box ataupun eh, bersihkan label deskripsi singkat dari butir butir data. Di sini bisa dilihat ada di sini juga ada alias. Misalnya nih, ada butir data eh, butir data yang namanya mungkin kayak tokoh pahlawan misalnya. Tokoh pahlawan bernama Dos Dekker. Tapi kan beliau juga dikenal sebagai Multatuli. Nah, di sini juga bisa ditambahkan juga dikenal sebagai, saya ini Dos Dekker, sini juga dikenal sebagai Multatuli seperti itu. Nah, ini juga ada label dalam berbagai bahasa ya, bisa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah lainnya. Ini untuk mengetahui misalnya suatu karena kan proyek Wikidata ini berbasis proyek bukan berbasis bahasa. Jadi semua proyek bahasa itu di Wikidata ini memakai bahasa eh, mostly bahasa Inggris gitu. Di sini ada pernyataan. Nanti setelah ini di slide ini saya akan menjelaskan lebih jelas tentang pernyataan. Pernyataan ini berisikan data-data faktual ataupun nilai-nilai yang berkaitan dengan butir data tersebut. Betul. Dan next. Oke. Nah, ini struktur dasar Wikidata di bagian utama, yaitu bagian penanda ya. Ada penanda. Nah, penanda ini maksudnya adalah eh, pasangan atribut nilai dengan nilai berupa URL atau URI. Penanda menyambungkan Wikidata dengan basis data yang lain seperti PDDikti, ROR, VIAF, ISBN, atau ISNI. Nah, di bawah ini ada interwiki. Nah, interwiki ini untuk menghubungkan butir data dengan proyek wiki lainnya. Misalnya ini ada Wikipedia. Ini kan butir datanya, Wikipedia, ada Wikibuku, ada Wikiberita, juga ada Wikicommons atau Wikisource gitu. Jadi menghubungkan setiap subjek-subjek yang ada di butir data Wikidata ini ke proyek-proyek wiki. Misalnya kita mau ngelihat artikel tentang tokoh Raden Saleh. Nah, ada peranalanya di Wikipedia dan juga ini penandanya untuk menghubungkan ke basis data yang lebih lengkap gitu. Lanjut. Nah, ini tabel deskripsi alias dan alias pada butir. Di sini terdapat QID, lalu ada label,
ada deskripsi, dan juga alias. Nah, tadi seperti saya bilang, QID adalah penanda eh, permanen setiap butir dan memiliki setiap QID itu tidak ada yang sama. Itu ini penting supaya tidak ada apa ya kayak miss informasi gitu, miss data gitu. Jadi makanya diperlukan QID yang berbeda di setiap butir data yang ada di Wikidata. Nah, berikutnya ada label, yaitu judul nama butirnya ini, Raden Saleh. Nah, ini terdapat setiap bahasa tuh ada satu. Ini bahasa Indonesia nih, bahasa Arab ini ya, ini bahasa Jerman. Lalu ada, tapi karena ini nama orang ya, jadi makanya bahasa Jerman namanya Raden Saleh gitu. Ini pakai aksara Arab berarti ya. Lanjut, ini ada deskripsi. Nah, untuk deskripsi ini penjelasan singkat ya terkait butir data ini jangan panjang-panjang. Mungkin kalau di Wikipedia itu deskripsinya Raden Saleh merupakan pelukis Indonesia di tahun segini-segini. Itu kan versi artikel ya, versi panjang. Nah, kalau di Wikidata itu deskripsinya singkat saja. Jadi langsung Raden Saleh ditulis pelukis Indonesia. Tidak perlu pakai adalah, merupakan, ataupun kalimat-kalimat penjelas yang lain. Yang penting singkat saja. Biasanya hanya 2-3 kata saja. Ini juga deskripsi dalam bahasa Jerman. Ini juga dikenal sebagai ataupun alias ya. Jadi di sini ada nama Raden Saleh ini. Raden Saleh ini kan nama yang dikenal masyarakat. Ini nama lengkap beliau, nama lahir beliau Raden Saleh Syarif ini ya. Gitu. Ini deskripsi untuk bagian atasnya sebuah butir ya. Kita lanjut. Nah, jadi di sini saya menjelaskan tentang struktur dasar Wikidata. Nah, pada salindia sebelumnya kan dijelaskan bahwa butir data itu berisi data faktual yang berbentuk pasangan atribut dan nilai gitu. Eh, Pasangan ini bersama dengan QID atau label membentuk suatu pola yang mirip sekali dengan pola kalimat gitu pada bahasa manusia, yaitu subjek, predikat, dan objek. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, butir data ini subjeknya, atribut ini adalah predikatnya, dan nilai ini adalah objeknya. Jadi ini sebagai contoh, Universitas Airlangga adalah universitas negeri. Jadi sini, Universitas Airlangga adalah universitas negeri. Jadi seperti kalimat di bahasa ya, bahasa kita bahasa Indonesia, bahasa manusia, butir data ini sebagai subjek adalah ini Universitas Airlangga adalah subjeknya atau butir datanya. Lalu adalah ini adalah atribut ataupun predikatnya. Secara universitas negeri ini adalah nilainya gitu atau objeknya gitu. Nah, susunan ini itu bisa disebut dengan Resource Description Framework atau RDF. Susunan struktur ini yang kemudian akan membentuk pola graf pada struktur data. Kita lanjut. Nah, ini bisa dilihat ya di eh, di sini struktur dari pernyataan dalam suatu butir data gitu. Ini ada subjeknya Universitas Airlangga, ini ada QID-nya. Di sini ada atribut atau predikat adalah. Nah, setiap atribut itu memiliki penandanya juga. Kalau QID, kalau bentuknya QID berarti bentuk butir data, sedangkan depannya P adalah bentuk atribut. Ini objeknya Universitas Negeri. Gitu. Lanjut. Nah, kita lanjut ke bagian pernyataan. Nah, tiap pernyataan itu memiliki pasangan atribut dan nilai gitu. Jadi setiap atribut itu harus memiliki nilai gitu ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri gitu. Suatu klaim dapat berisi lebih dari satu nilai dengan tipe data yang sesuai. Nah, bisa setiap atribut itu nggak setiap atribut tapi ada beberapa atribut yang bisa memiliki banyak nilai gitu seperti misalnya nih kayak Universitas Airlangga adalah universitas negeri. Universitas Airlangga juga adalah penerbit penerbit akses terbuka. Atau misalnya ada atribut pekerjaan gitu ya. Misalnya tadi kayak Raden Saleh, pekerjaannya pelukis, tapi beliau juga adalah seorang kurator gitu. Jadi satu atribut ini memiliki
nilai yang eh, bisa memiliki nilai lebih dari satu. Gitu. Satu klaim dapat berisi satu atau lebih penjelas atau qualifier. Setiap klaim dapat memiliki satu atau lebih referensi yang membentuk pernyataan bersarang. Setiap pernyataan memiliki derajat, diutamakan normal dan usang. Lanjut. Nah, ini adalah pengetahuan repository tersier yang merujuk pada sumber sekunder. Jadi, perlu saya ingatkan juga kalau Wikidata ini adalah bentuk repository data yang tersier ya. Jadi, Wikidata ini mengambil eh, basis data sekunder. Nanti dari Wikidata akan merujuk ke basis data sekunder tersebut. Nih, kayak Universitas Erlangga, anggota dari eh, jaringan Universitas ASEAN. Nah, ada situs rujukannya yang merujuk, maksudnya dapat dari mana info bahwa Universitas Erlangga ini adalah jaringan Universitas ASEAN. Nah, diambillah dari situs rujukan tersebut. Jadi, tidak sembarangan juga ya Wikidata mengambil data, tapi benar-benar ada rujukannya gitu. Jadi eh, setiap nilai atau setiap nilai yang ditambahkan itu ada situs rujukannya, diambil dari mana informasinya, apakah valid atau tidak gitu. Lanjut. Nah, struktur dasar Wikidata berikutnya adalah atribut atau properti. Nah, dalam struktur Wikidata, atribut adalah edge atau sudut penghubung antara dua simpul dalam graf pengetahuan. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan Mas Syam tentang knowledge graph, yang tadi apa grafnya yang kayak bintang tadi. Nah, jadi ibaratnya mungkin saya bisa eh, ke slide yang itu ya, sebentar. Nah, yang ini tadi. Nah, anggaplah sebuah atribut itu tuh penghubung garisnya, lalu ada butir data, dan di sini adalah nilainya gitu. Jadi dihubungkan untuk membentuk sebuah graf pengetahuan seperti itu. Nah, kembali. Nah, oke. Sebentar, sampai mana dia? Ini ya, oh ya. Nah, atribut itu membentuk model data pada Wikidata. Atribut itu dibuat berdasarkan ketentuan dari program Wikibase, seperti yang tadi dijelaskan Mas Isyam, eh, yang di awal tadi tentang yang dibalik Wikidata. Terdapat atribut fundamental. Contoh adalah ini fundamental ya, atribut yang paling utama di sebuah butir Wikidata. Terus lalu namun pemodelan data diserahkan kepada komunitas melalui diskusi dan konsensus. Terdapat ragam atribut dengan pasangan tipe data yang beragam dalam Wikidata. Oke. Nah, atribut memiliki struktur yang mirip dengan butir, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Atribut itu tersusun dari PID, kode penanda unik, tadi yang saya jelaskan. Kalau properti itu memakai P, sedangkan biasanya butir data memakai Q gitu. Lalu ada term box, ini juga kurang lebih sama. Juga ada jenis data, mendeskripsikan jenis data yang atribut tersebut terima sebagai nilai. Jadi misalnya atributnya nomor telepon gitu, seperti itu. Atau ya nomor telepon itu hanya bisa menerima angka, gitu. Tidak bisa menerima huruf ataupun eh, lokasi. Gitu. Ada pernyataan di bagian sini, pasangan atribut dan nilai menjelaskan mengenai atribut tersebut. Lalu ada constraint ataupun batasan. Kondisi dan batasan penggunaan atribut ini seperti eh, misalnya tadi yang saya bilang, setiap atribut itu untuk nilainya tidak semua atribut menerima semua bentuk nilai ataupun tipe data. Misalnya tadi nomor telepon, terus juga ada atribut tanggal lahir. Nah, biasanya atribut
kalau atribut tanggal lahir itu tidak bisa menerima eh, dua nilai kan, karena biasanya makhluk hidup ataupun manusia hanya lahir sekali. Jadi atributnya hanya bisa menerima satu nilai seperti itu. Terus juga ada atribut hmm, tempat lahir. Nah, itu hanya bisa menerima lokasi ataupun kota ya, tidak bisa menerima mungkin gambar atau eh, deskripsi atau yang lain gitu. Itu batasan-batasan yang ada di atribut. Oke, baik. Kita mungkin lanjut ke sesi praktik menyunting. Jadi ini teman-teman mungkin bisa tadi membuka ya, membuka eh, Pranala yang tadi di share, terus membuka butir data yang dipilih. Silahkan dibuka nanti sambil ngikutin saya untuk sesi menyuntingnya. Sebentar ya, saya stop sharing dulu. Lista ini sepertinya ada yang mau bertanya ya. Baik, ini untuk menjawab Oh, oh ya. pertanyaan sebentar. Saya akan pause untuk recordingnya sebentar. Oh ya, oke, siap. Oke, Ya, baik. silakan Lista. Oke, saya share scan dulu sebentar. Oke, kita mulai dari ini dulu ya. Nah, kita coba dimulai dulu dari eh, daftar latihnya. Oke, nah di sini tuh ada Pranala QID ataupun butir data ya. Nah, untuk tadi yang seperti yang Bapak Jasa Putra tadi bertanya ya, untuk ininya ya, misalnya eh, mau tahu gitu kan, apakah benar gitu industri dari perusahaan itu wholesale gitu. Nah, di sini kami sudah cantumkan referensi ya, referensi dari Bursa Efek Indonesia gitu. Misalnya saya mengambil sebentar, saya mengambil ini PT Graha Layar Prima Tbk. Teman-teman kalau mau langsung ngambil, misalnya teman-teman mengambil yang PP London ini bisa diambil di Pranala QID, diklik aja, nanti muncul ini langsung butir datanya. Nah, di sini kan tadi ada eh, pernyataan, di sini bagian sini ada term box-nya. Nah, kalau teman-teman mau nambah, sebentar, saya tunjukkan juga untuk referensinya. Tadi kan referensinya di sini, nanti teman-teman tinggal klik aja bagian em, Pranala ini, nanti muncul langsung nih, profil perusahaannya. Ini saya yang Graha Layar, PT Graha Layar. Nah, di sini kan ada profil-profilnya. Ini untuk ini sih sudah lumayan lengkap sebenarnya, tapi kita bisa nambahin. Nah, untuk menambah pernyataan itu di bagian sini. Ini mau saya perlihatkan Mas Isyam penunjuknya. Ya, terlihat, terlihat, Oh terlihat. ya, oke. Oke. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Tambah pernyataan. Ntar saya sambil lihat chat. Oke, nah ini tambah pernyataan. Nah, dia langsung muncul gitu ya. Atributnya, atribut ataupun eh, tadi predikat ya, kalau dalam bahasa manusia gitu. Ini kita mau menambahkan lokasi kantor pusat atau headquarter, lokasi kantor pusat. Nah, bisa kita ketik di sini, lokasi kantor pusat. Nah, bisa. Nah, dia langsung muncul di sebelah sini. Kita saya lihat chat lagi. Oke, aman. Teman-teman kalau ada pertanyaan juga bisa di chat ya. Saya ngecek aja terus. Oke, ini lokasi kantor pusat dan di sini kita menulis nilainya. Tadi saya cek, tadi kita cek ya yang di bagian
Bursa Efek Indonesia itu kantornya di nih, di alamat lengkapnya sih ini ada alamat lengkapnya ya, tapi kita tulis aja kotanya aja nih di Jakarta. Kita kembali, kita bisa ketik Jakarta. Yes. Nah, ini banyak nih Jakarta nih ininya nilainya. Ini jangan salah ya teman-teman harus diperhatikan lagi Jakartanya apa. Seperti tadi saya bilang itu butuh data tuh banyak yang labelnya namanya sama gitu. Ini kayak Jakarta, Jakarta Kota, Jakarta apa nih? French Electronic Music Project, ada Jakarta Kultifan Mangga, ini jenis mangga berarti mangga Jakarta. Nah, jadi kita mau mengambil nilai Jakarta sebagai ibu kota Indonesia gitu. Nah, ini kita bisa eh, terbitkan. Ini kita bisa sebelum kita terbitkan, kita bisa menambahkan rujukan ataupun referensi di sini. Oh ini di sini tambah rujukan, sorry. Ditambah rujukan. Nah, misalnya bentuk rujukan yang kita tambahkan itu berbentuk situs atau halaman website seperti itu ya. Kita bisa ketik URL, situs rujukan URL. Nah, di sini bisa kita eh, salin ya ini dari Bursa Efek Indonesia. Dipastikan referensinya referensi yang valid ya teman-teman. Nah, oke, baru dari sini kita bisa eh, menerbitkan, gitu ya. Kita terbitkan. Nah, di sini kita sudah menambahkan satu pernyataan di butir data ini. Ini sudah terhitung sebagai kontribusi kita di Wikidata ya. Satu rujukan. Ini Hmm. rujukan Jakarta. Iya, Lista bisa dibuka view historinya mungkin. Lihat Oh riwayatnya. ya, ini bisa kita dilihat riwayat. Apakah sudah ya, ini nama saya ya sudah terlihat di sini. Jadi kalau secara penyuntingan mungkin agak lebih simple sedikit dibanding teman-teman kalau menyunting di Wikipedia gitu ya. Karena teman-teman hanya menambahkan beberapa informasi-informasi kecil seperti itu di sini. Gitu. Ini untuk ya, kasih kantor pusat. Iya. Ada pertanyaan lagi? Untuk level editing, apakah hanya bisa dilakukan oleh pemilik konten atau bisa dilakukan oleh para kontributor artikel juga? Untuk level penyuntingan ya atau editing itu semua bisa sama seperti Wikipedia, semua orang yang punya nama pengguna bisa menyunting. Seperti ini kan sebelum saya ada juga nih nama-nama eh, kontributor lain yang menyunting di butir data ini gitu. Ini selain nama-nama yang lain ini dari tahun berapa ini? Tahun 2020, saya baru menyunting tadi 2025. Jadi bisa ya sama seperti Wikipedia juga dan prek-prek wiki lainnya semuanya bisa disunting oleh orang lain, tidak harus pemilik konten ini gitu. Tapi tentu harus memakai rujukan yang valid atau benar gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa mau misalnya menambahkan pernyataan lain boleh di nomor telepon. Di sini kan ada yang dicantumkan di bursa efek ini berarti bisa dilihat oleh publik ya, open source. Jadi bisa dicantumkan nomor telepon atau laman situsnya, sektor dan bisa dilengkapi untuk teman-teman semua. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, terima kasih Mas Isyam telah menjelaskan. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau
bertanya atau terlewat atau saya terlalu cepat menjelaskan atau masih kurang jelas? Oh ya, silakan Bapak Dasapta. Ya, saya penasaran ini. Kan tadi saya sudah ngedit ya, yang Tunas Ridean tadi. Kemudian saya sudah tambahkan apa ini language ya dalam bahasa Jawa gitu ya. Sudah saya Oh, publish. Itu bisa langsung sudah dilihat ya sama Mbak Lista ya kalau diklik ya. sebentar saya lihat tadi Coba di apa nama Tunas Ridean. Tunas Redian Ridean. Ridian. Ya, itu. Nah, ini ya, Nah, itu. perusahaan otomotif. Betul. Nah, itu Nah, saya yang ngedit kan. Itu ya, udah kelihatan ya. Nah, kalau langsung Mbak kelihatan. Mbak Lisa geser ke bawah, nah itu kan bukan wholesale, bukan grosir kan ininya, apa namanya bisnisnya. Nah, kalau melihat fakta seperti itu, apakah Hmm. saya boleh menghapus tulisan itu? Boleh, boleh Pak. Silakan disunting. Terus Bapak Oke. cantumkan lagi nih situs rujukannya. Sepertinya Oh, mungkin ada kesalahan gitu. karena Eh, kata Mas Hisham tadi, Oh, oke, halaman BEI-nya udah hilang katanya begitu. Nah, ketika oke. halaman BEI sudah hilang, itu tulisan Bursa Efek yang pernyataan di bawah itu eh, perlu dihapus atau cukup di-delete aja itu ininya situs rujukannya atau gimana ya? Iya Pak, mungkin bisa saya jawab sini. Jadi karena di sini sudah jelas-jelas salah ya, karena Tunas Ridean kan Nah, otomotif gitu. Itu nah, bisa mungkin lista sunting terus hapus bawah-bawah. Nah ya itu sunting ya. Kemudian itu bisa Dihapus aja ya. dihapus aja. Atau mau dihapus, oh, mau gitu. dihapus langsung ininya Satu ininya pernyataannya juga. ya grosirnya itu pernyataannya gitu ya. Bisa diganti, mungkin bisa juga lista praktekkan. Jadi grosir diganti otomotif gitu. Oh ya, Oh udah dihapus oke. ya, Nah, berarti sudah dihapus tambahkan ya. ini aja. Ini kita tambahkan Sudah ya. saya tambahkan. Pernyataan. Nah, Ya, tadi industri ya. Rasanya udah saya tambah itu di atas industri otomotif. Di itu label Pak, label. ya Otomotif labelnya. industri. Mm-mm. Bukan di kotak pernyataan, Mbak, di bagian Ah. bawah. Kalau di scroll terus Oh, sudah saya tambah. belum di ini berarti Oh, belum di belum. refresh. Ya, belum Di refresh Oh, itu coba. belum oh di refresh. Coba lista refresh Pak Bentar, Lista. kita refresh. Sudah saya ini industri otomotif gitu. Oh, masih nggak ada tahu. Saya lihat riwayat dulu ya. Atau ini harus saya publish lagi ya. Ini sudah kondisi read saya bukan kondisi edit. Tadi atributnya Bapak pakai nambahkan apa ya? Itu sebentar, Lista Dasapta Erwin nambahkan Nah, itu. deskripsi merek. Oh, Mm-mm. Bapak nambahkannya memproduksi, bukan Iya. bukan bukan ininya tadi. Di Oh, grosirnya tadi di atribut yang berbeda. Mm. oh, karena kalau di layar saya itu saya bahkan sudah nambah brand gitu. Pernyataan itu ada Ini brand ya. Toyota gitu. Oke. Merek, Nah, itu ya merek itu merek ada Toyota merek ya. merek Toyota. Terus memproduksi. Nah itu oh berarti langsung ditranslate ke bahasa Indonesia gitu ya. Saya ngetiknya Langsung dalam ya. bahasa Inggris. Langsung Pak tadi. Ya. Oh ya itu teman saya. Oke oke. Oke, baik ya. Canggih juga Nah, ya. berarti ini dari atributnya ini agak keliru Pak. Jadi mungkin atributnya bisa ditambahkan tadi industri ya. Ini saya bantu Ya, ya. di sini. Industri. Oh karena Mbak Industri. Lista ngeditnya yang bahasa Indonesia gitu ya. Iya, saya bahasa Indonesia. Hmm, oke. Industri tadi otomotif ya. Otomotif ya. Nah, Otomotif. juga, Nah itu betul. ini juga ada lihat nih mobil otomotif gitu. Ya. Hmm. Nah, oke, terakhir ya. Tadi ketika Mbak Lisa tulis mobil, itu ada lagi industri otomotif di bawahnya. Nah, dalam situasi seperti itu yang mana yang kami harus pilih? Ya, Nah, sunting. baik. Bentar, berarti. Mungkin ini Lisa coba batalkan yang ini. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa tadi Oke. dibatal aja. Nah, Hmm.
Nah, di sini momen cocok untuk kami mengajarkan yang disebut dengan peringatan ya. Nah, di sini kan mungkin Hmm, teman-teman bisa melihat ada bendera ya di atas lambang oke. resmi ada benderanya, di bawah itu ada pentung ya, yang mobil. Nah, sekarang Hmm, Lisa coba klik yang pentung itu apa? Nah, ke atas jenis nilai. oke. Nilai mobil tidak cocok dengan industri. Jadi Ya, tidak cocok ya, ini. ya, Nah, ini ya. constraint ya tadi. Jadi ada batasannya. Hmm. Nah, peringatan Ya, industri ya, hanya ya. boleh entitas subkelas atau yang memiliki nilai adalah salah satu dari subkelas. Ini agak ribet ya. Jadi Ya. intinya hanya boleh diisi butir-butir yang memiliki adalah industri, cabang ekonomi, kegiatan ekonomi. Nah, di sini kan ada industri ya. Ada industri kan. Hmm. Nah, berarti mungkin bisa kita sunting lagi, sunting kita Ya. ganti Otomotif tadi ada industri tulisannya. otomotif tadi bawahnya, industri Nah, otomotif. Agak ke bawah atau Ini ya. industri. Nah, iya. Yang yang Jadi bawah nggak yang muncul bawah. di atas. ya itu. Baik. Kalau itu mungkin nggak ada pentungnya. Nah, Nah, iya betul. Nah, Oke. sip seperti itu. Jadi ini adalah tadi kan dijelaskan ya apa memberikan peringatan kalau ada yang Ya, salah gitu. Nah, sekarang coba ya, ya. scroll ke atas lagi Lista ke bagian Toyota. Nah, tadi ini kan Pak yang nah, ditambahkan Pak ya. Dasaputra ya. Betul, Nah, betul. ke atas jenis tenaga jika memiliki merek harus memiliki adalah subclass dari jadi nggak pas gitu Oh, nggak produknya. pas. Berarti harusnya butir apa atribut merek ini dipasangkan pada yang punya adalah produk seperti itu. Oke, berarti ya, 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 ya. Oke, itu berarti Kan saya harus kayak sunting gitu ya. ah, nah, Kasih, nah ini bentuk dari gimana ya? Wikidata itu tidak ada tutorial penuhnya gitu. Jadi kadang ya. untuk model-model data yang diketahui itu harus kita contoh dari butir lain gitu. Ya. Misalkan biasanya kalau yang hal-hal begini itu yang luar negeri biasanya sudah lengkap dia. Mungkin bisa Lisa coba cari di paling atas Chevrolet, coba Chevrolet. Nah, jadi hobi baru saya ini punya hobi baru ini. Nah, Mengedit. perusahaan asal Amerika itu. Ya, rujukan harus diisi atau boleh kosong. Nah, mungkin bisa sebentar Lista. Nah, Ya. eh, kadang-kadang rujukan kita lihat ada yang kosong. Nah, misalkan biasanya kalau yang adalah ini dia selalu kosong. Kenapa? Karena kebanyakan pengetahuan tentang jenis suatu benda itu aksiomatik. Bahasa bahasa bahasanya tuh kayak misalkan kita ingin membuktikan bahwasanya Hisham itu adalah manusia. Itu kan nggak perlu rujukan ya. Nggak perlu rujukan. Hmm, hmm, Universitas Erlangga adalah universitas. Itu nggak perlu rujukan karena kita udah tahu dari hmm, namanya. Nah, jadi hmm, itu aksiomatik gitu ya. Jadi kadang tidak hmm. perlu, kadang perlu. Nah, di Wikidata Hmm. itu nanti akan ada panduannya. Panduannya kayak tadi, kalau misalkan suatu hal butuh rujukan nanti akan ada pentungnya gitu, atau ada benderanya gitu nanti muncul. Statement ini butuh rujukan. Nah, seperti itu biasanya. Jadi trial dan error ya, silahkan untuk menelusuri, mengeksplor Wikidata seperti itu. Nah, oke, okay. Lista bisa scroll ke bawah, kita cari ada nggak merek di sini. Tadi ada merek nggak di sini, merek? Merek, scroll ke bawah, ada nggak merek? Bentuk legal dimiliki oleh memproduksi, stop, ke atas Lista. Nah, di sini kita lihat memproduksi truk, mobil, kendaraan niaga seperti itu. Ya, jadi kita bisa contoh nih. Oh, nanti kalau kita memproduksi bisa diisi apa aja gitu. Mungkin kita scroll ke bawah lagi, ada nggak merek? Kalau nggak ada, berarti kita harus cari induknya Chevrolet gitu. Karena kan yang kita tahu Chevrolet itu ini, oh nggak ada, berarti cari yang lain. Nggak ada. Ada yang bisa memberikan nggak contoh perusahaan induk General Motors? Baik, nah, coba dicari, Risa. General Motors. General Motors. Baik. Nah, perusahaan asal Amerika Serikat. Nah, itu. Baik, ini kan dia induk ya. Berarti kita coba cari anaknya yang ada. Di sini ada nggak merek? Coba scroll ke bawah, merek. Oh, nggak ada dia. Nggak ada. Dewan Direksi. Nah, ini biasanya kalau yang di luar negeri udah lengkap-lengkap dia. Jadi bisa contoh dari sini. Ekuitas, omset, bahkan sudah mendaftar omsetnya juga, laba bersih juga dicatat kan. Income juga dicatat. Dan ini panjang sekali sampai bawah. Membawahkan. Nah, stop. Biasanya nanti dia ada membawahkan ya. Jadi dia punya bawahan. Bawahannya itu apa aja gitu. Biasanya didaftarkan di sini gitu. Coba scroll ke bawah lagi Lisa. Berarti nggak ada. Nah, berarti merek merek itu bukan di sini juga tempatnya gitu. Berarti mungkin, nah di sini bisa kita simpulkan kadang
konsep yang kita pahami ya, itu kadang nggak cocok di Wikidata. Gitu. Untuk meletakkan merek di mana? Berarti kita harus pahami dulu merek itu apa, terus kita cari contohnya di mana nanti gitu. Nah, untuk itu saya mohon maaf bisa katakan itu kita pelajari sendiri gitu. Sama itu by discovery, kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan, jadi kadang kita cek-cek aja gitu. Nanti juga ada komunitasnya. Nah, nanti di akhir akan saya jelaskan seperti itu. Tapi sampai di sini cukup di situ aja yang bisa kami jelaskan. Mungkin Lisa bisa lanjutkan ke bagian lain. Oke, baik. Terima kasih Mas Syam. Oke, nanti saya sudah lihat chat box, pertanyaan juga sudah dijawab. Mungkin apakah teman-teman ada kesulitan dalam menyunting atau ada pertanyaan lagi? Ini saya stop sharing dulu. Oh ya nggak apa-apa, karena tadi ada kebetulan juga ada hal penting yang dijelaskan. Jadi Oh iya, direkam, nggak apa-apa. oke baik. Saya kembali ke materi dulu ya. Nah, nanti untuk minimal teman-teman harus menyunting dua butir Wikidata dan menambahkan dua pernyataan juga referensinya ke butir data itu untuk penggantian pulsa. Oke, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Isyam. Terima kasih. Ya, baik Lista, terima kasih atas penjelasannya ya. Saya kembali ke saya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menggunakan Wikidata. Sebentar, baik. Saya akan share screen. Hmm, Oke, baik ya. Nah, sudah terlihat ya. Sebentar saya lihat. Harusnya sudah terlihat di kawan-kawan. Baik. Nah, kalau di sini itu ada kita sudah memasukkan ragam data ke dalam Wikidata. Nah, sekarang cara kita, biasanya kan kalau kita sudah masukkan, kita akan melakukan query, kita akan mencari. Nah, di Wikidata itu terdapat bahasa yang kita gunakan untuk menyaring data-data yang kita butuhkan di Wikidata. Namanya Sparkle. Nah, Sparkle itu kalau misalkan kawan-kawan di sini sudah akrab dengan SQL, itu melihat akan ada kemiripan ya. Kalau di sini kita lihat ada ini sintaksnya. Jadi tidak perlu bingung kalau misalkan tidak perlu panik kalau misalkan tidak paham ya. Ini saya hanya menjelaskan sambil lalu saja. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri dan bahkan nanti akan saya tunjukkan bahwasanya query ini bisa dilakukan secara otomatis seperti itu. Jadi intinya dari sintaks ini, dari susunan kata-kata ini, saya ingin mencari butir-butir Wikidata dalam ragam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang memiliki atribut adalah dengan nilai universitas gitu, dan atribut negara P17 dengan nilai Indonesia Q252. Kalau misalkan ada koordinatnya dan logonya tampilkan melalui variabel yang tertera. Nah, kalau misalkan kita tadi kan ada ya tanggal lahir sama dengan bla 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 bla. Nah, kalau di sini variabelnya tanggal lahirnya itu bisa ditampung dalam yang ada tanda tanyanya di sini. University label, coded location dan image seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Mungkin lebih baik kalau di sesi ini saya langsung praktikan. Ya, baik. Kalau misalkan kalau kau lihat di sini sudah saya kembali ke halaman utama. Mungkin kita pakai kita bahasa Inggris saja ya, bahasa Inggris. Nanti di sebelah paling kiri itu ada main menu, ada navigation bar ya, bilah navigasi. Nanti silakan teman-teman main page, community portal, projectnya bla 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 sampai ada di sini query service. Oke, rekaman berlangsung kan ya, Lista? Ya, berlangsung. Baik, silakan klik di query service berikut. Bentar, ada pertanyaan. Wah, nanti dijawab di akhir ya. Halo Kak, maaf saya belum nangkep proses penyuntingan yang akan kita buat. Yang untuk suntingan yang perlu dibuat adalah menambahkan data yang ada di DX Wikidata kan ya. Nah, ini mungkin bisa ditanyakan di ini ya, Mas Gio, langsung ditanyakan di utama aja, di ruang utama nanti biar dijawab oleh Mbak Lista. Baik, nah di sini saya akan menjelaskan untuk query service-nya ya. Nah, mungkin kan teman-teman agak panik ini kosong putih buat apa gitu. Nah, silakan teman-teman klik ke kiri di sini nanti ada show query explanation.
Nah, sip, kita buka ya. Nah, kita sekarang kita bikin dulu pertanyaan dalam kepala kita. Kita ingin mencari, misalkan, oh saya ingin mencari museum. Museum tapi di mana? Kita cari museum di Indonesia. Sekarang kita coba ya. Sekarang berarti kita masukkan filternya, kita saring. Ibarat kata Wikipedia itu kolam ikan ya. Kolam ikan isinya lele, sarden, macam-macam ya. Ikan-ikan asin juga banyak gitu ya. Ikan sarden kecil-kecil gitu ya. Nah, kita harus uh, membuat suatu saringan gitu. Nah, saringannya pertama kita ingin mencari museum, museum, museum. Nah, museum, instance of museum. Nah, terus tambahkan lagi filternya di pertanyaan kedua kan tadi ada di Indonesia. Masukkan Indonesia. Nah, kan Indonesia banyak tuh. Ada Indonesia sebagai bahasa, Indonesia sebagai negara, Indonesia sebagai jurnal. Nah, kita cari yang country. Seperti itu. Nah, country Indonesia. Nah, di bawah ini udah muncul nih. Wah, udah muncul nih hasilnya kan. Gak usah di play kan. Kita udah langsung muncul nih. Ada Raga Museum. Seperti itu. Nah, tapi kok di sini ada yang labelnya kok nomor gitu. Gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena di sini ini adalah kata-kata ajaib ya istilahnya ya. Jadi sintaks baku untuk menampilkan bahasa. Kita tambahkan aja koma kode bahasa ID. Jadi dia menampilkan bahasa auto language, multi language, English and Indonesian gitu. Kalau mau tambahkan Arab juga boleh gitu. Nah, Arab ya, tapi kita Indonesia dulu aja. Kita loop play lagi. Nanti akan muncul nih, langsung muncul semua kan nama-namanya. Wayang Museum Agung Tempel Gedong Ketia gitu ya. Nah, tapi kok cuma 100? Kan di Indonesia ada lebih ya. Nah, karena kita batasin cuma 100. Apa yang terjadi kalau misalkan kita hapus ininya? Kita hapus, kita reset, tek 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 tek. Oh, cuma ada 2. Sebentar. Berapa? 784 seperti itu. Nah, sekarang kita ingin menampilkan juga misalkan di sini kan bisa memakai beberapa visualisasi ya. Nah, ini saya ingin contohkan misalkan kita ingin menampilkan oh ya, lokasi koordinatnya gitu. Koordinat. Nah, jadi dia kalau filter ini kan dia harus memiliki ya, harus memiliki atribut instance of atau P13, P31 adalah ya nilainya museum dengan P17 atau dengan atribut negara dengan nilainya Indonesia Q252. Nah, terus kita tambahkan di sini koordinatnya. Oke nih, udah tampil nih koordinatnya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa sajikan dalam bentuk lain. Seperti itu, misalkan peta. Nah, nanti dia tampil seperti peta. Tapi kok dikit ya? Sebentar, kita cek pasti ada yang salah di sini. Sebentar. Coba kita run lagi. Nah, ada 813. Sekarang udah muncul udah banyak nih. Jadi kadang query mesinnya juga agak suka ini ya, error ya. Jadi harus dicek-cek berkali-kali. Nah, inilah adalah museum yang ada di Indonesia, letaknya di mana aja. Tentunya ini yang sudah ada data di Wikidata gitu. Nah, misalkan kita mau tambahkan lagi, misalkan kalau kita klik nih satu butirnya, satu red dot ini kita klik di sini. Oh, Reksa Arta nih ada. Terus apa lagi di sini? Gumelem Batik Museum gitu. Nah, sekarang kita ingin tampilkan yang lain. Oh, ini kok nggak bisa di scroll ke atas ya. Nah, kita ingin tambahkan gambar P18 image. Kok hafal ya? Saya sering pakai, jadinya saya hafal gitu. Oke, sip. Running query, kita biarkan dia berjalan 800 lagi. Nah, ini kan ada ya, tapi masih beberapa yang masih kosong. Nah, terus apa yang terjadi kalau misalkan kita peta? Kalau kita scroll misalkan ke peta Indonesia, kita dekatin, misalkan kita pilih satu aja. Kita pilih satu. Oh, ini nggak ada gambarnya. Nah, ini ada gambarnya. Nanti dia muncul. Atau kita mau tampilkan dengan hal lain bisa. Image grid gallery. Nah, ini adalah data-data gambar yang tersimpan di Commons seperti itu. Ya. Dan ini gambar-gambarnya berlisensi bebas, semua bisa dipakai di situs-situs teman-teman. Nah, seperti itu. Bisa kita banyak hal yang bisa kita tampilkan. Misalkan ada visualisasi ini kan peta ya. Kalau misalkan lihat di slide ada peta, nanti juga ada bisa. Nah, ini dia membuat suatu timeline. Nah, kalau teman-teman melihat, silakan klik aja di sini. Nah,
Nah, di sini udah cukup sebentar nih kok. Bentar, mungkin kita exit dulu. Bentar, terus kita klik di sini. Oh, nggak bisa. Oh, ini sepertinya salah copy saya waktu itu. Tapi ini untuk menampilkan peta universitas di Indonesia. Museum ya? Ya, universitas di Indonesia. Lalu menampilkan juga, ini ada dua pilihan. Pamulang University. Oh, ini untuk query untuk kampus di Indonesia. Gitu. Jadi ini contohnya. Contoh aja ya untuk memulai, nanti teman-teman bisa explore nih, belajar Sparkle gitu, nanti belajar, nanti ada namanya Union, bisa Union itu menggabungkan. Lista mungkin kemarin kan di chat saya sempat, chat kantor saya sempat kirimkan ya, untuk yang perusahaan mungkin bisa dikirimkan ke sini lagi, ke chat ini, ke chat ini sambil menunggu ya. Ya, sebentar. Ya, oke. Baik, jadi Sparkle ini bisa digunakan untuk mencari data, nggak cuma di Wikidata, nanti ada, kalau teman-teman nanti mencari, eh, nanti ada di Wikipedia itu menggunakan Sparkle. Nah, oh, ini ada pertanyaan daripada Sabta terkait Wikidata. Saya teringat proyek ini Scholia Toolforce yang memvisualisasikan data dari Wikidata, tapi tidak semua dosen ITB ada namanya di Scholia. Dugaan saya karena tidak ada datanya di Wikidata. Pertanyaan saya, bagaimana cara menambahkan data nama peneliti baru di Wikidata? Oke, sebetulnya itu bisa ya Pak, sebentar. Sebentar. Wikidata. Nah, sebetulnya untuk menambahkan butir baru itu bisa kita lakukan dengan cara, tapi sebenarnya maaf, ini tidak masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam materi kita untuk pembuatan butir, tapi bisa dieksplor aja. Kita bisa buat butir baru, terus kita masukkan nih, kita pilih bahasa utama yang akan kita masukkan, bahasanya ada pilihannya ya. Misalkan kita mau pakai bahasa Inggris ya berarti EN gitu ya. Kita pilih ED. Nah, baru di sini kita masukkan label namanya, terus deskripsinya. Nah, kalau deskripsi kalau untuk dosen biasanya, kalau patokan saya adalah dia kepakarannya apa? Peneliti bidang misalkan agronomi, peneliti bidang ilmu komputer, peneliti bidang geologi gitu, seperti itu dari Indonesia. Dan nanti terjemahan bahasa Inggrisnya Indonesian Geology Researcher gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita lekatkan, kan kalau institusi itu nggak permanen ya, yang permanen kan ilmu ya. Kita memegang ilmu apa, nanti permainannya di ilmu itu. Kita bisa jadi nanti pindah home base gitu ya Pak ya, pindah home base kemana gitu. Nah, kan dia nggak permanen. Tapi kalau keilmuan ya seumur-umur sampai kita meninggal pun kita akan diingat, oh, X adalah peneliti ilmu komputer gitu. Oh, ini profesor bidang guru besar ilmu komputer gitu kan. Nah, tapi kalau kampus kan bisa dirubah, bisa 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 pindah gitu ya. Nah, jadi kita masukkan yang permanen, peneliti bidang geologi dari Indonesia seperti itu. Nah, terus nanti nama lain, misalkan kadang-kadang kan ada ya nama orang Indonesia yang ditulisnya rajam, macam-macam. Misalkan dulu itu ada Jujun Surya Sumantri. Kalau teman-teman kuliah Pak kuliah dulu kan pakai buku metodologi, maaf, filsafat ilmu Prof Yuyun, kan ada yang nulis Jujun, ada yang bacanya Yuyun. Nah, itu kita masukkan juga nama lainnya di sini gitu. Baru nanti klik buat gitu. Baru nanti akan ini aja, akan seperti membuat butir baru aja. Misalkan kita masukkan nih, mohon maaf ya, bukan promosi, kita masukkan dosen saya dulu di UI, kita masukkan satu persatu. Nah, siapa namanya, jenis kelaminnya mana, tanggal lahirnya di mana gitu, terus ini kalau ada informasinya ya seperti itu, nanti rujukannya dari mana, seperti itu. Nanti sebenarnya bisa saya contohkan aja satu ya, misalkan kok ini tumben nggak ada orchidnya, bentar saya masukkan orchid. Kita cari sih ya. Banyak pasti. Oh, cuma satu ya. Nah, kita masukkan. Kita copy, kita tambahkan orchid. Bukan. Nah, sudah seperti itu. Nanti tambahkan satu persatu gitu. Gitu, Pak. Jadi, nah itu sebetulnya dosen ITB ada ribuan ya, ada ratusan ya, ribuan ya. Gimana cara masukin satu persatu ya? Enggak, nanti ada toolsnya namanya quick segment, cuman tidak masuk dalam skema pelajaran materi pelatihan pada hari ini seperti itu. Nah, ini lista sudah kirimkan ya, kita buka. Aduh, sorry, mohon maaf.
copy link, terus kita buka di sini. Nah, ini udah sebenarnya cukup advance ya. Select listing, company, component label, stock exchange, social exchange, label, ticker. Ticker ini adalah emiten, kode emiten. Nah, kita tampilkan. Bentar. Nah, ini adalah data perusahaan-perusahaan yang terindeks di BEI seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya, di itu udah apa tuh namanya ditulis di sini gitu ya. Bisa teman-teman otak-atik aja. Misalkan kalau mau ini dihapus, gimana ntar kalau dihapus diganti titik, error nggak gitu. Nah itu error kan kita belajar dengan error ya gitu. Jadi ya ditelusuri aja gitu. Kalau ini cukup kompleks ya karena ticker itu kode emiten itu dimasukkan sebagai penjelas qualifier seperti itu. Jadi bukan di pernyataan. Jadi istilahnya kalau kita mau masukin qualifier itu kita harus turun 1 derajat ke bawah gitu untuk memasukkan. Makanya sini ada PQ, ada PS kan. Kalau yang biasa cuma hanya WDT ya, WD dan WDT. Kalau sini kok sampai ada PS itu karena kita harus masukkan qualifier seperti itu. Nah ini cukup kompleks ya, jadi bisa dipelajari sendiri. Ini hanya kami hanya sekedar memperkenalkan saja seperti itu. Baik, kemudian sudah saya demonstrasikan tadi ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau riset, Wikidata ada banyak nih. Jadi contohnya kalau yang umum lebih sering dipakai itu Wikidata di bidang digital humanities gitu. Nah, ini di bagian bawah sudah ada jurnalnya, bisa dilihat nanti. Kemudian, nah tadi kan saya nyebutkan nih, kalau kita ingin mencari model-model data dari mana? Biasanya dari Wikiproject gitu. Nah, ini ada 2 contoh yang bisa saya sampaikan adalah ada Wikiproject Stanford Libraries ya. Isinya nanti dia pemodelan data untuk keperluan perpustakaan dan akademik. Saya buka aja contohnya. Bentar. Nah, di sini nanti kawan-kawan akan melihat nih di paling bawah biasanya nanti ada di sini participants. Nah, tolong terjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya. Nanti nah bisa teman-teman tambahkan nih at yourself tulis nanti akan ketika di ping kalau misalkan ada proyek baru ada ada butuh penjelasan atau butuh bantuan pendapat nanti bisa dikirim di sini. Nah, ini adalah orang-orang yang berkecimpung di sini seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu misalkan data model untuk akademik departemen isinya apa aja ya untuk departemen dalam fakultas-fakultas gitu ya. Nah, nanti basic description label aliasnya apa, kemudian deskripsi apa adalah bagian dari karena dia ngurusin Stanford dimasukin di sini. Nah, tapi bisa aja kita ganti misalkan STEI adalah bagian dari ITB. Nah, itu bisa. Nah, ini atributnya ya. Properti itu atribut seperti itu. Bagian dari mana gitu. For description-nya apa, spesialisasinya apa, laman resminya di mana, seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi mungkin kita bisa cari nih Pak, biasa harusnya ada ya, harusnya ada Wikidata. Bentar, kita cari Wikidata _2 Wiki P gede Project Automotive. Ada nggak ya? Bentar. Oh nggak ada, nggak ada biasanya. Setahu saya ada kok. Oh mungkin itu di Wikipedia, bukan bukan di sini. Tapi biasanya untuk setiap hal itu dia nanti akan ada grup-grup hobinya masing-masing seperti itu kalau saya katakan. Hmm. Kalau yang biasanya sering saya pakai itu Wiki Project Books karena saya sering mengentri buku. Saya sering mengentri buku nanti bentar, loading. Saya mesti nyambung ya. Ini mohon maaf kalau terputus-putus hujannya menderas gitu. Jadi kayak kalau terputus mohon maaf. Gitu. Di sini kita bisa lihat ya orang-orang yang mengentri buku tuh dia ngapain aja sih. Jadi dia pakai properti apa gitu. Nanti contoh bukunya apa gitu. Seperti itu. Atau kita melihat project of all paintings. Jadi ini kerjaan orang-orang yang menyukai lukisan dan juga mendalami dalam bidang yang disebut dengan provenance ya. Provenance itu kayak misalkan lukisan A pernah dimiliki oleh siapa, disimpan di mana, lalu sekarang koleksi mana. Nah, itu nanti dia didaftar di sini. Tuh. Oke, ya. Kemudian kalau untuk teman-teman nih yang mau memakai API-nya bisa melihat di sini Wikidata for Developers ya. Komunitas Wikidata menyediakan portal atau halaman khusus bagi berisi panduan bagi para pengembang maupun para peneliti yang ingin menggunakan Wikidata pada proyeknya sendiri. Jadi ada di halaman ini ada contoh-contoh misalkan
resource-nya, terus data, misalkan untuk menjelaskan cara akses data. Nah, ini biasanya yang banyak saya API gimana? API-nya ada di sini biasanya. Berbasis API, ada API action, juga mau langsung download Wikidata segede berapa tera bisa lihat di sini gitu. Database download gitu ya. Bisa untuk menginstal Wikidatanya sendiri gitu. Bisa juga pakai data fragment endpoints gitu kan. Bisa dipakai di mana-mana. Contohnya yang sering saya berikan kepada kawan-kawan itu punya miliknya Pak Faris Darari, peraih Wikidata, Hibariset Wikidata tahun lalu. Itu saya lupa ORG ya harusnya. Coviud.org harusnya. Oh iya betul. Ini basis data dashboard untuk menampilkan data-data tentang eh, COVID ya. Ini dibuat pada tahun 2020 lalu, 2019 2020 lalu seperti itu. Nah, dia mengambil data dari Wikidata langsung. Ini mungkin kalau teman-teman buka mungkin agak lambat ya karena mengandalkan Sparkle endpoint yang banyak orang pakai, jadi ya harus ganti-gantian. Jadi kadang nggak keluar datanya seperti itu. Masih running query dia. Enable, nanti error. Nah, dia menampilkan data dari Wikidata. Dan ini memakai endpoint langsung, jadi nggak pakai API atau apa seperti itu. Kalau nggak salah ya. Sama juga tadi ditunjukkan oleh Skolia ya, sebentar saya buka server. server. Oh ini salah. Buka saya. Oke, kita buka Skolia, nanti akan menunjukkan yang di sini. Bisa kita cari siapa dosen-dosen kita atau ini kita cari, ya jangan yang menggunakan saya. Udah nanti silakan cek ya teman-teman. Jadi ini menggunakan data, misalkan ini contoh tadi yang saya sebut Denny Van Dijk gitu, yang mendirikan Wikidata. Nah, dia nyampur langsung di sini. Siapa yang berhubungan dengan dia, maksudnya pernah menerbitkan artikel dengan siapa, gitu. Nanti akan tampil di sini. Orchidnya juga akan tampil. Fotonya juga ada, kalau ada fotonya di Commons ya, ini pakai foto Commons, bukan foto macam-macam gitu ya. Jadi, dan ini publikasinya sudah tampil gitu. Jadi mungkin ini sering dipakai dan dipakai juga oleh Pak Dasapta ya, seperti itu. Bisa dipakai di macam-macam situs ya. Dan itu juga ada di sini. Bisa teman-teman lihat showcase-nya gimana, contoh pemakaiannya seperti apa. Gitu. Saya dipindah ke ya betul. Baik. Nah ini contohnya buat teman-teman pemrogram ya, programmer bisa melihat di sini cara memakainya gimana. Gitu. Untuk saat ini kami belum bisa memprovide untuk pelatihan untuk penggunaan karena ini sudah levelnya tinggi ya. Yang saya yakin yang ikut mungkin hanya 15 orang, 10 orang gitu. Sedangkan kami saat ini fokus untuk pengenalan Wikidata saja gitu. Untuk kali ini bisa diekspor sendiri seperti itu. Baik, nah untuk riset, nah Wikidata tadi kan sering dipakai riset. Nah, ini juga bisa dipakai oleh beberapa peneliti ya untuk meneliti tentang DNA untuk human cell. Nah, ini penulisnya saya bertemu di Lisbon kemarin di Portugal. Nah, dia adalah anggota dari Wikimedia Brazil ya. Tiago Lubiana. Nanti kami akan berusaha untuk mendatangkan beliau ke Indonesia untuk memberikan presentasi kepada teman-teman komunitas dan juga umum. Jadi kalau teman-teman di sini nanti gabung komunitas saja, nanti kalau dia jadi untuk mengisi online nanti kami usahakan dia akan untuk komunitas seperti itu. Atau ini adalah salah satu editor di adalah peneliti di Wikidata ya, dan dia juga admin di Wikidata. Dia menulis paper tentang conflation and duplication. Jadi dua item yang untuk hal yang sama atau satu item untuk dua hal yang berbeda. Seperti itu. Baik, nah kalau di Indonesia sendiri kita ada program Hibah Riset. Di sini di ruangan ini sudah hadir bersama kita peraihnya ya. Ada dua tim dari Telkom University dan IAIN itu untuk tahun ini. Nanti hasilnya bisa diarahkan untuk menerbitkan di perbitan internasional. Nah ini kemarin menerbitkan di ESWC, di European Semantic Web Conference ya, cukup bergengsi. Dan ini adalah penelitian dua universitas langsung antara Universitas Indonesia dan juga WU Vienna, University of Business Vienna seperti itu. Dan juga Wikidata ini memiliki forum-forum internasional sendiri. Nah, ada Wikidata Conference, ada Wiki Workshop, ada Wikidata Episode. Ini konferensi tahun ini ya, 2025 semua, kecuali yang ini 2024. Seperti itu. Bisa teman-teman bisa klik di salindianya, bisa dilihat untuk seperti apa isi dari pakar-pakarnya siapa aja, terus pusat-pusat pakarannya di mana.
Oke, baik. Inilah akhir dari pelatihannya. Ini sudah 4 menit ya, 4, sebentar lagi jam 4 gitu ya. Untuk informasi-informasi lebih lanjut bisa bergabung di komunitas Wikidata. Nanti kan teman-teman sudah ada di grup, nanti akan kami onboarding untuk bergabung di komunitas seperti itu. Kalau yang bersedia ya. Nah, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terus ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman saya akhiri, kita akan masuk ke sesi pertanyaan dan juga kuis ya terakhir ya. Itu ada kuisnya. Baik, rekaman saya hentikan.